Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kawan-kawan, teman-teman, selamat ketemu kembali dengan saya Ahmad Bahar Peci Miring. Nah, sebelum kita ngobrol, bagusnya ngopi dulu. Nih, kopi Tampa, kopi Sidikalang yang kopinya khas agar melek dan tidak tidur. Kalau melek ya tidak tidur. Oke, ini ada ketemuan Habib Rizik dan Anies Baswedan. Ternyata sudah membuat buzzer kejang-kejang alias kelojotan alias pusing tujuh keliling sehingga membuat narasi yang beragam macamnya. Jadi begini teman-teman, Anies Baswedan akan berakhir masa jabatan gubernurnya itu dari bulan Oktober ini, kalau tidak salah tanggal 16 atau 18. Ya wajarlah orang yang akan mengakhiri jabatannya kemudian berpamitan kepada orang yang dianggap sebagai tokoh, dan saya kira memang tokoh, Habib Rizik Syihab. Bagaimana bukan tokoh, bisa menghadirkan jutaan orang di dalam satu momen, bahkan kepulangan dari Mekah atau dari Saudi Arabia di bandara, kalau tidak ditahan tidak ditahan para pendukungnya Habib Rizik ini, saya kira bandara Soekarno-Hatta itu bisa full manusia, para pecinta Habib, para pendukung Habib Rizik. Jadi saya kira wajarlah karena beliau tokoh, Bapak Anies Baswedan silaturahmi mendatangi rumah atau mendatangi Petamburan untuk bersilaturahmi. Bagi seorang muslim, silaturahmi ini hal biasa saja. Memang Anies Baswedan sudah diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi Capres 2024. Nah, ini yang jadi istilahnya, apapun gerak-gerik Anies ibarat melirik ke kiri, melirik ke kanan, melirik ke atas, melirik ke bawah, selalu menjadi perhatian, khususnya oleh para buzzer. Siapa buzzer? Buzzer adalah orang-orang yang secara sadar dan meyakinkan membuat opini atau mendengung atau menyinyir atau apapun tentang Anies Baswedan dan cenderung menggiring opini yang negatif. Jadi Anies Baswedan di mata para buzzer ini tidak ada sedebu pun positifnya. Saya itu sampai heran. Jadi tidak ada bahkan setitik debu pun Anies Baswedan itu tidak ada benarnya. Semuanya salah. Benar itu. Jadi ada buzzer A, buzzer B, buzzer C. Itu kalau nggak salah 12 manusia buzzer itu saya lihat.
ada buzzer yang tidak diakui oleh junjungannya juga ada. Aneh ya buzzer, apakah nggak jadi dibayar apa gimana? Lucu loh, ada buzzer yang tidak diakui oleh orang yang dianggap membayarnya gitu. Jangan-jangan dia mungkin maunya kerja dulu, nggak ngomong. Tapi yang diomongin salah, akhirnya buzzernya tidak mau mengakui. Apa bukan buzzernya? Junjungan buzzer itu tidak mau mengakui dan pasti tidak mau membayarnya. Lucu juga, aneh ben lucu. Dan kemudian si buzzer tadi itu juga sial, ingin membazeri. Ada salah satu putra kiai perempuan di Kediri Lirboyo Jawa Timur, dia coba mendengung terhadap dia, rupanya salah sasaran, salah lawan, terlalu berat, akhirnya minta maaf. Buzzer kelakuanmu enak bener uripmu ya. Tapi itu, nah ini saya lagi menunggu nih kesialan buzzer yang kedua, kesialan buzzer yang ketiga. Saya lagi nunggu, kayaknya ini tinggal nunggu waktu nih, dikit lagi itu buzzernya pada kelojotan, pada masuk angin itu ya. Tapi itulah, kita juga nggak boleh ini ya, tidak boleh merendahkan, mengucilkan apapun. Buzzer adalah ciptaan Tuhan, buzzer ciptaan Tuhan. Hari ini senang banget aku. Baik, sekali lagi Anies ketemu Habib Rizik, buzzer kejang-kejang. Padahal dalam acara ketemuan itu tidak ada hal khusus, karena acara maulid ya. Terus kemudian saling mendoakan, dan yang jelas belum ada deal apapun atas pertemuan tersebut. Mau deal gimana, orang namanya mauludan, acara maulid. Nah, dengan demikian, kenapa sih ya para buzzer ini hanya orang ketemu saja? Jadi saya jadi heran juga nih, Pak Anies ketemu tokoh atau sosok semacam Habib Rizik saja, itu judul-judul podcast mereka, judul-judul tayangan YouTube mereka, para buzzer ini luar biasa loh. Ada yang berjudul Habib Rizik bertemu Anies Baswedan, siap-siap satu komando. Opol bikin judul koyo ya wae. Tahu nggak artinya koyo ya seperti iya. Padahal orang ketemu aja loh. Subhanallah. Jadi isinya itu curiga, berprasangka buruk, takut junjungannya kalah. Nah, dalam kasus ini kan mereka ini kita ketahui ya, kalau nggak salah entah itu sudah ada deal atau sudah cair apa belum. Mereka ini kan istilahnya apa namanya, mereka ini kan membela Ganjar, karena Ganjar dianggap penerusnya Pak Jokowi. Jadi urut-urutannya begitu. Karena mereka ini pembelanya Pak Jokowi, buzzer yang saya sebutkan ini. Nah, mereka mengira atau menduga atau mengharap, persisnya mengharap lah, kelanjutan dari periode kepemimpinan Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Sehingga mereka kemudian berspekulasi, melakukan pendekatan terhadap Pak Ganjar Pranowo dengan asumsi dan harapan tentu saja nanti Pak Ganjar Pranowo menang dalam Pilpres 2024.
Tapi mereka sendiri nih, para buzzer sendiri mulai bingung. Karena Pak Ganjar Pranowo ini sampai hari ini belum diputuskan oleh Partai PDI Perjuangan untuk menjadi capres. Dan bahkan oleh Bambang Pacul dan tokoh-tokoh PDI yang lain, sepertinya Pak Ganjar Pranowo ini diduga atau diprediksi bakal sulit mendapat rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Bu Megawati. Karena selama ini Ganjar Pranowo dianggap anak nakal, kader yang nakal, petugas partai yang nakal, tidak tegak lurus kepada pimpinan PDI Perjuangan. Ini yang sampai hari ini jujur membuat bingung para buzzer gitu. Waduh, nah kalau sampai junjungan saya tidak jadi capres, waduh, lalu kami menganggur. Jadi bisa menganggur loh para buzzer itu kalau calon junjungannya tidak dicapreskan. Ya, calon junjungannya kan Pak Ganjar Pranowo itu, gitu maksud saya. Tapi ya enggak lah, enggak usah khawatir lah, masih ada kok proyek-proyek berikutnya. Misalnya berpindah ke Anies Baswedan. Masalahnya Bung Anies Baswedan mau nggak menerima kalian, atau tim-tim beliau mau nggak menerima kalian sebagai buzzer baru? Rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi kalau kalian kemudian berpindah ke kubu Anies Baswedan untuk menjadi buzzer Anies Baswedan dan menyerang pihak yang lain, ya memang Anda itu memang sudah nggak punya hati dan nggak punya malu. Tapi kan nggak punya malu kan boleh ya, asal dapat duit ya. Ya gitulah kira-kira. Jadi saya berharap, wahai teman-teman buzzer, cobalah mulai berubah pikiran. Jangan sampai nanti Anda menganggur. Kalau junjungan Anda tidak dicapreskan, menganggur dong gitu. Jadi sekali lagi, buzzer atau para pembenci Anies ini isinya curiga terus, berprasangka buruk, takut junjungannya kalah. Siapa junjungannya? Ya kalau tidak Puan ya Ganjar Pranowo, Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Tetapi ya saya kira sekali lagi, kalau curiga boleh, tapi jangan terlalu lah. Suudzon boleh, buruk sangka boleh, tetapi jangan terlalu lah. Jadi kita hidup ini biasa-biasa aja lah, asik-asik aja lah. Ya kayak kalian juga kalau bikin podcast kan suka sambil ya ekspresinya memang ngeselin, memang kadang-kadang kita lihat. Tapi kebetulan kalau saya punya tagline, saya itu menyayangi dan mencintai orang-orang yang menjengkelkan. Jadi kalian itu saya sayangi dan saya cintai. Jangan dikira saya tidak benci kalian. Saya suka dan bahkan sering nonton sebagai hiburan aja. Oh gini toh orang yang otaknya saya blank itu begini toh. Ada ya cara orang nyari duit dengan cara, bahkan ada yang cara ngomongnya itu orang yang cari duit, yang dengan bahasa ngapak-ngapak itu. Ya mohon maaf, mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip karakter Tesi atau mirip-mirip karakter Ustadz yang dari Makassar itu loh. Lucu juga sih dengan gaya desonya dan medok, tapi isinya curiga terus, isinya penuh dengan suudzon. Ya nggak apa-apa lah, sekali lagi. Saya yakin bahwa manusia-manusia buzzer seperti kalian itu ya pasti ada gunanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin manusia seperti kalian itu diciptakan tetapi tidak
ada gunanya itu tidak mungkin. Ya salah satu gunanya ya untuk menyinyir itu salah satunya. Dan memang ada kok memang manusia yang tugasnya begitu. Sebaliknya ada juga orang yang tugasnya menerima nyinyiran. Sekali lagi, orang kalau Anies Baswedan direndahkan itu bukan rendah. Jadi sekali lagi, Anies Baswedan direndahkan bukan menjadi rendah. Sebaliknya, dijunjung tinggi, tidak akan melambung. Jadi tidak akan sombong juga. Anies Baswedan ya tetap aja Anies Baswedan. Begitu kira-kira. Ini sekedar ya karena saya melihat banyak sekali tuh tayangan-tayangan podcast YouTube dari para buzzer ini yang sudah menggiring opini masyarakat dan ditonton oleh banyak orang juga. Hanya saya sekedar mengingatkan perilaku Anda itu pasti akan berbuah. Setiap kebaikan akan melahirkan kebaikan. Setiap keburukan dan kejahatan juga akan melahirkan keburukan dan kejahatan. Ya, siap-siap Anda juga akan mengalami kesialan atas setiap perbuatan yang Anda lakukan. Sebaiknya kalau Anda menanam kebaikan, yakinlah bahwa buah dari kebaikan itu juga akan kita terima dan itu pasti. Saya kira itu dulu. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Moga-moga berkenan, moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.